Nah Bu, ini kan korban kekerasan kebanyakan ibu, anak, ibu. Ada nggak sih korban terhadap laki-laki? Korbannya laki-laki banyak. Kemarin di akhir tahun 2022 itu ada sodomi. Saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, jika sampai kejahatan seksual itu terjadi pada anak-anak dan pelakunya adalah orang dewasa, tidak ada kata damai kecuali langit runtuh. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Omat Obrolan Camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Haji Kurota Akyun. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita ngobrol langsung dengan Ibu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Haji Kurota Akyun. Masya Allah. Ini panggilannya apa ya Ibu ya? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Oh ya, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Alhamdulillah, itu yang paling penting, bahagia. Bahagia. Dan tentunya sehat paling penting juga. Bu, saya ngajak Ibu datang ke Ibu mau ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana kondisi perkembangan mengenai kekerasan terhadap anak yang sekarang ini sedang marak di Kabupaten Serang, contoh khususnya. Gitu. Masuk dulu yuk. Yuk, mangga. Yuk kita masuk. Nah, pemirsa Camat TV, saya sudah duduk di sini bareng dengan Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Gimana kabarnya Bu Yuyun? Alhamdulillah. Sehat. Harus bahagia dan istiqomah di dalam kebaikan. Iya betul. Jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan ya Bu. Ibu punya hobi apa sih selain selalu berbuat kebaikan? Insya Allah kalau semua manusia pengen selalu berbuat kebaikan ya. Kalau hobi saya tuh hobi kuliner sama menyanyi. Menyanyi. Sama saya. Nyanyinya apa? Nyanyi lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu anak juga, cipta lagu bisa. Ya karena Bu Yuyun kan emang banyak sekali berhubungan dengan anak-anak ya. Iya, benar. Apa semua lagu-lagu anak-anak. Bu, selain hobi nih, keluarga bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah punya 2 cucu. Nggak kelihatan loh. Juga alhamdulillah suami sebentar lagi juga purna bakti. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat Bu, ya, keluarganya ya Bu. Bu, saya langsung nih ke arah tugas-tugas Ibu sebagai Ketua LPA. Bisa tolong dijelaskan sih Bu, LPA itu apa dan tupoksinya itu seperti apa? Iya, sejak tahun 1998 memang namanya Lembaga Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2022 tepatnya di Medan hasil forum nasional, di sana berubah nama menjadi Komnas Perlindungan Anak gitu. Jadi udah berubah nama jadi Komnas Anak Perlindungan sekarang. Anak. Udah bukan LPA. Sudah bukan LPA gitu. Iya. Jadi kita perlu mensosialisasikan gitu. Ini di wadahnya nih Bu. Iya. Alhamdulillah. Terus Bu, tugas kita selaku Lembaga Perlindungan Anak atau Komnas Perlindungan Anak di Kabupaten Serang ya pastinya sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 bahwa pemerintah, kemudian orang tua, masyarakat harus memberikan perlindungan kepada anak gitu ya, dan juga mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak dan memberikan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku. Ya. Sejak kapan Bu Ibu Yuyun ini bergelut mengurusi
Anak-anak. Komnas Anak. Oh, Komnas Anak ya. Kalau Dari LPA sampai Komnas Anak. iya, di tahun 2020 saya menjadi sekretaris, waktu itu masih namanya Lembaga Perlindungan Anak. Kemudian di 2022 hasil Forda, Forum Daerah, itu saya diamanati untuk menjadi ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Oh, jadi iya. Ibu sebenarnya udah lama ya? Iya. Dari 2015 tadi itu katanya? Kalau untuk Mulai bergabung di LP2A itu dari di LPA-nya, oh itu mulai tahun 2020. 2020 mulai bergabungnya. Karena kan awalnya saya sendiri selaku praktisi pendidikan, saya ketua Forum Pendidik Satuan PAUD Sejenis, sehingga memang hubungannya sudah sama dengan anak ya. Gitu. Kemudian diamanati di tahun 2020 menjadi ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Iya. Bu, sekarang ini kan sangat marak sekali nih kekerasan terhadap anak ya, baik itu pelecehan terhadap anak itu, bagaimana sih Bu perkembangannya kejahatan terhadap anak ini? Untuk di Kabupaten Serang ya. Khususnya ya, karena Ibu Kabupaten Serang. Iya Bunda, kalau untuk marak bukan hanya sekedar marak, kalau dari kacamata kami selaku penggiat perlindungan anak, ini sudah masuk darurat ya. Kekerasan seksual pada anak. Kenapa kita bicara tentang darurat? Kalau dulu kekerasan anak itu kan yang melakukan tuh hanya orang dewasa. Tapi kalau sekarang ini yang melakukan justru anak-anak. Jadi anak sesama anak gitu. Nah, di Kabupaten Serang cukup tinggi kekerasan itu terjadi. Kita walaupun ada cara-cara, kita berusaha berkoordinasi dengan semua dinas pemerintah terkait bagaimana agar itu bisa menurun angka kekerasan pada anak. Jadi di Kabupaten Serang itu untuk tahun ini di semester pertama 6 bulan 7 bulan terakhir ini yang di Komnas Perlindungan Anak sudah 49 kasus. Sudah 49 kasus gitu. Di kabupaten ya. Di Kabupaten Serang tersebar gitu. di semua kecamatan. Semua kecamatan. Jadi yang pertama mungkin masyarakat juga sudah melek hukum, jadi sudah berani laporan, sudah berani. Anak-anak juga sudah gitu. Mau bercerita, saya ini diginikan loh gitu. Jadi beda. Jadi bukan berarti di kabupaten kota lain yang sekiranya sepi-sepi aja, kemudian itu dikatakan bahwa angka kekerasan itu rendah, bukan, karena kan kekerasan masalah kekerasan anak itu seperti gunung es gitu loh, yang terlihat hanya pucuknya saja. Karena banyak sekali gitu. Yang si korban itu untuk takut atau malu untuk bercerita kan. Iya. Dan makanya kami dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang atau Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang, kita sudah melakukan sosialisasi bagaimana anak-anak itu menjadi pelopor dan pelapor. Dan pelapor ya. Iya. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak sih Bu, misalnya supaya anak-anak itu mau melaporkan kalau terjadi sesuatu di lingkungannya atau terhadap dirinya? Iya, yang pertama kita mengedukasi kepada anak-anak bahwa contoh saja ya, hal yang sederhana, bahwa ada 5 titik yang nggak boleh disentuh di dalam tubuh kita nih, seperti wajah, kemudian bibir, dada, kemaluan, kemudian bokong, itu nggak boleh disentuh. Siapapun yang menyentuh, laporkan gitu ya. Boleh lapor ke orang tua, ke orang dewasa sekitar, atau lapor ke Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang atau Komnas Anak. Anak. Bukan ini kalau di kabupaten kan ada dinas tuh ya, dinasnya itu PPA ya, P2A. Nah itu bagaimana tuh untuk mensinergikan antara dinas di Kabupaten Serang dengan Komnas Anak nih yang untuk menjadi satu ini, supaya tidak tumpang tindih ya. Iya. Itu tadi ya, memang sesuai amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, bahwa memang perlindungan anak ini kan memang
tugasnya orang tua, masyarakat dan pemerintah. Nah, kebetulan unit PPA itu, UPT PPA itu memang dari kedinasan, sedangkan kami dari Komnas Perlindungan Anak itu merupakan dari pergerakan masyarakat. Nah, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi. Iya. Kalau UPT PPA itu pasti orang-orang ASN ya, dari ASN, sedangkan kami adalah perkumpulan dari beberapa profesi di masyarakat gitu, gabungan gitu ya. Ada berapa profesi itu Bu kalau di Komnas? Banyak, kita ada yang ahli di bidang anak, ada yang ahli di bidang hukum, ada yang psikolog gitu. Jadi kami membuka para relawan-relawan yang mempunyai kemampuan untuk masuk ke Komnas Perlindungan Anak, karena memang ketika penanganan terhadap anak itu nggak butuh hanya penanganan hukumnya saja, tapi semuanya dari psikologinya, kemudian support pendidikannya, kesehatannya, sehingga kami memang butuh semua profesi itu untuk bergabung. Iya, benar-benar. Bagaimana cara mengorek informasi dari anak si korban itu? Iya, seperti apa tuh Bu cara mengorek-ngorek informasi? Karena kan ketika seorang korban, ketika ditanya-tanya, tentunya dia akan mengungkit lukanya. Nah, itu bagaimana nih Komnas Anak untuk mendapatkan informasi itu? Nah, ini nih Bunda, biasanya ya Bun, yang terjadi ya Bun ya. Jadi kenapa pekerja sosial kami ini kan disebutnya pekerja sosial, juga harus disertifikasi ya, harus disertifikasi karena memang sertifikasi profesi itu di dalam kegiatan sosial juga harus, karena sehingga kita itu punya SOP lah gitu ya. Jadi nggak mungkin ketika pendampingan ada korban, kenapa kamu, kok bisa terjadi, kok bisa kamu diperkosa, kenapa nggak teriak, kenapa nggak berontak, kadang gitu. Kita yang orang awam pasti, kenapa sih gitu, banyak pertanyaan. Nah, itu bagaimana? Atau gini Bun, yang suka rada masih sakit gitu ya Bun ya, kita juga sebagai pendamping, itu ada yang bilang gini, ketika korbannya itu perempuan usia 16 tahun gitu ya, kemudian atau 17 tahun, pelakunya di usia di atas 18 tahun. Itu kadang juga masih punya pikiran, oh ini suka sama suka, gitu. Padahal di dalam tindak kekerasan seksual kepada anak, baik itu pencabulan, kemudian persetubuhan, itu tidak ada di pasal 182 itu tidak ada tuh yang namanya, tidak ada yang namanya suka sama suka. Pasti di situ kan ada ancaman, ada bujuk rayu gitu, ada pemaksaan yang anak-anak belum mengerti sama sekali. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita mendampingi korban, kita nggak akan punya pertanyaan seperti itu. Jadi makanya kompetensi untuk para relawan juga kita berikan bagaimana cara penanganannya. Yang pertama kita melakukan asesmen dulu. Setelah di asesmen, kemudian kita melakukan ini Bunda, psikotes. Dari psikotes, asesmen kita tahu bagaimana kondisi mentalnya, psikisnya saat itu. Nah, kemudian juga kita tidak hanya ngelihat permasalahan aja yang tertimpa pada klien kita, tapi potensi apa nih yang masih bisa dimiliki, yang bisa dikuatkan, gitu Bunda. Seperti apa misalnya asesmennya berupa apa tuh? Nih kita kan asesmen ngelihat ini latar belakang keluarganya bagaimana, orang sekitarnya bagaimana, kemudian dia di sekolah seperti apa, kan gitu ya Bun. Apakah pendiam, kemudian karakteristiknya dia seperti apa gitu ya. Nah, kemudian potensi apa sih sebenarnya yang masih ada nih setelah kejadian ini? Oh, ternyata dia punya hobi umpama menulis, dia punya hobi ini. Oh, itu nanti yang akan menjadi healingnya gitu. Iya Bunda. Jadi sampai ke self healingnya juga terus dikritikkan ya. Iya. Nah, kalau misalnya psikotes itu kan banyak tuh, kalau misalnya yang bukan setiap ibu ya, itu pertanyaan itu kan, kok kenapa sih, saya suka baca juga di itu, padahal kan bisa teriak, padahal bisa ini, padahal bisa itu, kenapa nggak bisa? Nah, itu kan sebenarnya ada paralysis ya, lumpuh ya ketika kejadian yang dia tidak bisa
berbuat apa-apa gitu, seperti itu. Dia bingung akan melakukan apa, akan seperti bagaimana gitu kan ya Bu. Iya. Nah, gimana itu? Makanya saya selalu memberikan penguatan kepada para relawan perlindungan anak. Jadi tidak ada kata yang keluar, jangan bertanya seperti itu. Nah, jadi apa nih yang dikeluarkan oleh Komnas Anak nih? Kalau misalnya jangan bertanya itu, jadi apa yang ditanyakan? Yang pertama membangun komunikasi nyaman dulu. Jadi ketika korbannya perempuan, yang datang pendampingnya juga harus perempuan, bangun dulu komunikasi nyaman. Ketika komunikasi membangun komunikasi nyaman, sehingga dia punya kepercayaan ke kita nggak meminta, dia juga nanti akan cerita. Karena kalau kita datang terus kronologinya gimana, itu bukan tugas kita. Tugas kita bukan itu tugas kepolisian. Tugas kita itu bagaimana mengasesmen tuh korban tuh sejauh mana nih trauma yang dihadapi, apa saja yang dialami gitu Bunda. Nah itu kan sulitnya kalau misalnya yang udah cukup dewasa, maksudnya cukup udah 17 tahun, 16 tahun udah bisa bercerita. Bagaimana kalau yang anak-anak nih Bu? Penanganannya seperti apa nih? Kalau anak-anak kan juga banyak ya kasus di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun ke bawah kan masih kita bisa lihat dari tingkat keceriaannya. Kita lihat tuh apa dia murung, sedih. Kan biasanya terlihat kalau apalagi anak-anak yang biasanya jadi korban di bawah 5 tahun itu biasanya ada yang lebih reaktif lagi, ada yang jadi pendiam atau rewel gitu, itu ada ya. Jadi dari situ sudah terlihat gitu bahwa dia mengalami suatu trauma. Mereka kan belum bisa cerita, bagaimana tuh caranya mengorek kronologis lah istilahnya. Untuk kronologisnya ya gitu. Selain visum kan, kalau visum kan fisik ya. Iya. Tapi kan selain fisik itu kan kita perlu data-data dari pengakuan. Sama untuk anak-anak usia dini juga ya, anak-anak yang masih usia dini itu kan nggak sama dengan dewasa ya. Kalau dewasa mungkin kita lebih mudah kali ya. Kalau anak usia dini ya itu tadi buat dia nyaman. Nyaman dulu, kemudian kalau anak-anak itu sudah nyaman, insya Allah kita mendapatkan apa yang informasi yang kita butuhkan. Kalau gitu. Ibu tadi cerita itu katanya melalui cerita, katanya nanti dari menggambar itu bisa, dari bercerita, yuk kita cerita yuk, itu kita menggambar ini dulu, lama-lama. Contohin Bu, misalnya ada si A gitu ya. Umur sekitar 5 tahun, dia mengalami kekerasan seksual. Nah, bagaimana nih Ibu menghadapi itu, misalnya Ju cerita seperti apa gitu, itu gimana coba Bu? Oh ya, kita pernah menghadapi menangani kasus anak usia 3 tahun yang kemudian yang kemudian dia diperkosa oleh pamannya, oleh pamannya. Yaitu pertama kita datang, kita lihat tuh anak berubah pendiam, takut ketemu orang. Terutama ketemu orang-orang asing, dia itu takut banget gitu ya, takut banget. Nah di situ kita datang juga kita harus membawa alat kontak. Apa tuh alat kontak? Alat kontak itu kalau anak-anak kecil itu kan pastinya sukanya itu boneka. Kalau dia perempuan, kalau laki-laki ya korbannya laki-laki ya mobil-mobilan. Kita sesuaikan ya. Kemudian juga nanti kita coba pakai metode bagaimana bercerita, menyanyi, mendongeng sama anak itu. Kita bangun komunikasi, gimana keadaannya. Jadi kita ngobrolnya itu seperti ngobrol dengan mereka anak sesama anak gitu. Tapi menggunakan media, menggunakan media yang menyenangkan bagi mereka. Jadi gitu. sehingga mereka itu bisa cerita tanpa diminta itu cerita gitu. Siapa sih yang jahatin si A gitu? Pamannya nakal. Ada gitu. Akhirnya gitu. Pamannya nakalnya bagaimana? Nakal ini akhirnya diceritakan semua gitu. Ya. Iya. Nah ini Bu, banyak sekali ya keluarga, terutama nih ya keluarga atau lingkungan gitu. Ketika ada salah satu anggota keluarganya mengalami kekerasan, mereka seperti kadang-kadang enggan atau malu nih untuk melaporkan karena menurut mereka ini aib, atau buat diri si korban ini aib. Nah, terus kemudian kan ada informasi atau di masyarakat terus kemudian ditutupi. Itu bagaimana nih cara supaya keluarga mau terbuka, korban mau terbuka ini? Terutama keluarga nih Bu, kadang-kadang merasa
ini aib adalah aib keluarga atau gimana? Iya, fenomena di masyarakat kalau keluarganya mengalami korban kekerasan, terutama kekerasan seksual ya, mereka masih punya anggapan bahwa itu aib. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak yang beranggapan percuma. Laporan ke aparat juga nggak ada tindak lanjut, prosesnya lama, begitu, berbelit-belit. Kadang mereka masih punya persepsi seperti itu. Nah, tugas Lembaga Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak itu selain pendampingan kasus, kemudian juga perlindungan hukum, kita juga mempunyai program bagaimana penyuluhan, kemudian juga langkah-langkah preventif seperti memberikan sosialisasi hukum, biar mereka itu melek hukum ya. Ini loh kalau yang menutup-nutupi itu juga termasuk juga ikut andil dalam kejahatan gitu ya. Dan ini loh akibatnya kalau nanti anak kita sebagai korban kemudian tidak dilaporkan, akhirnya juga ada hak-hak anak yang dia merasa tidak terpenuhi keadilannya gitu. Itu kita sampaikan di dalam penyuluhan, akan sampai dewasa di dalam sosialisasi itu kita sampaikan. Makanya sekarang banyak yang anak-anak ataupun keluarga yang sudah berani menjadi pelopor dan pelapor tadi. Bu, ini kan kenapa saya singgung masalah dari orang tua atau karena ada kemarin kasus dan artis sendiri ya Bu ya. Kemarin kan dia anak kandungnya sendiri dilecehkan oleh suami keduanya. Nah itu malah dia nggak percaya sama anak sendiri, sama korban, iya kan, malah menutupi suaminya, kejahatan suaminya. Itu kan banyak tuh yang, nah itu kalau misalnya ditemukan, pernah menemukan yang seperti itu nggak Bu? Pernah. Dia lebih percaya sama suaminya dibandingkan anaknya sendiri, darah dagingnya. Jadi kita pernah ada di kasus Kabupaten Serang. Jadi orang tuanya bekerja, yang perempuan pekerja agak jauh ya. Dia pulang hanya seminggu sekali. Anaknya di rumah sama ayahnya dan tinggal sama neneknya. Neneknya itu sudah cukup tua dan buta. Dan itu akhirnya anaknya digauli sampai hamil, sampai melahirkan. Dan orang tuanya, ibunya lebih percaya dengan suaminya. Si anak itu diusir. Nah gitu. Nah disitulah peran kita dari PPA, kemudian juga dari Komnas Perlindungan Anak, memberikan penguatan kepada si ibu, si anak, juga kita melindungi bagaimana nanti tempatnya. Berarti kan ini anak udah nggak nyaman, nggak aman juga ada gitu ya. Kita juga ada rumah aman ya, untuk anak untuk sementara di kita gitu. Kalau penanganan itu kita tangani, alhamdulillah. Nah akhirnya bisa dimengerti oleh keluarganya bahwa itu salah loh gitu. Bukan hanya keluarga aja, kadang masyarakat sekitar pertama juga. Itu mungkin harus yang ditanamkan kepada masyarakat tuh, pertama itu percaya dulu sama korban. Iya. Mau orang korban itu berbicara apa karena kebanyakan sekarang ini itu mah yang tadi ibu bilang itu mah mungkin suka nggak mungkin itu masih tukang bohong atau apa gitu kan. Karena saya gini Bu, kalau di kecamatan saya pernah ada juga kayak gitu. Itu mah katanya suka sama suka. Kalau suka sama suka si korban nggak mungkin bercerita. Kan? Pertama kita percaya dulu aja sama korban. Nanti kan ada asesmen ya tadi itu kan, ada psikologis, tes segala macam. Iya, benar atau tidaknya kan nanti itu dibuktikan dari ada visum kemudian juga di ketika penyidikan juga itu kan juga bohong ada tidaknya kan nanti kelihatan gitu. Kelihatan. Nah, itu yang yang paling terpenting itu ketika kita mendapatkan laporan kita percaya dulu sama dengan korban. Itu kan karena memang anak-anak itu kan sudah ada undang-undangnya tersendiri. Kenapa ada undang-undang tersendiri? Karena memang mereka itu adalah kelompok rentan, perempuan dan anak. Kalau kita nggak percaya tuh siapa lagi yang akan membantu mereka sekarang gitu. Ini masih ada tuh Bu di masyarakat yang berpikirnya seperti itu. Jadi tidak, pertama yang harus kita percaya adalah korban aja dulu. Korban dulu gitu. Nah Bu, ini kan korban kekerasan kebanyakan ibu, anak, ibu. Ada nggak sih korban terhadap laki-laki gitu? Korbannya laki-laki banyak. Kemarin di akhir tahun 2022 itu ada sodomi.
Jadi Sekarang sodomi ya, sodomi tinggi. terhadap anak-anak yang cukup banyak juga gitu. Dan alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap dan sudah vonis Sudah hukuman. Iya. Oh, tapi ada loh Bu yang masih belum selesai nih. Kayaknya nanti saya mau minta tolong sama Ibu nih. Oh iya. Kalau masalah belum selesai itu banyak, ya? banyak, ya. banyak Tapi masih dan terus diproses kan Bu ya? Oh iya, jadi kami dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, UPT PPA selalu mendorong berkoordinasi dengan unit PPA yang ada di Polres. Baik, kita wilayah hukumnya kan ada 3 ya, Kabupaten Serang, Kota Serang, kemudian Cilegon. Jadi harus ke sana ke sini gitu kan pembagian wilayah hukumnya itu. Iya. Jadi kita terus pantau terus ini. Ini kasus ini selesai kapan? Sudah tahap mana Sampai gitu. mana? Dan alhamdulillah kepolisian juga sangat welcome, sangat welcome gitu. Kayak contohnya kemarin dari pihak aparat bilang, "Bu, ini ada pendampingan lo ya di pengadilan, silakan didampingi mau ada sidang gitu." Jadi kita terus komunikasi, memantau ya, koordinasi sampai mana ya. ininya, sampai benar-benar selesai. Iya. Ada kasus yang belum selesai Bu? Maksudnya yang susah banget diselesaikan, ditangani karena melibatkan orang penting, ada nggak? Ada juga. Ada, alhamdulillah ada. Tapi saya yakin kok. Saya yakin APH kita cukup berkomitmen, sangat berkomitmen, dan juga kepala daerah kita juga sangat berkomitmen tegas di dalam hal-hal yang kaitannya dengan perlindungan anak dan perempuan. Gitu. Iya. Jadi apalagi Bupati Serang ya, Iya, alhamdulillah tahun ini kan mendapatkan Kabupaten Serang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat madya yang kedua kalinya. Maka banyak orang yang tanya tuh, Bunda gimana respon Bupati Serang dengan adanya tingkat kekerasan itu? Oh, beliau sangat tegas, selalu memantau, selalu mengkoordinasikan ke semua lembaga-lembaga yang memang komitmen dan konsen terhadap perlindungan anak. Jadi saya rasa Bupati Serang kita memang sangat-sangat peduli peduli terhadap perlindungan anak dan tegas ya. Karena ibu kita kan memang luar biasa kan kalau seorang wanita itu lebih perhatian banget, gitu kalau perempuan tuh ya. Makanya bener-bener. Terus yang kemarin tuh Bu, yang kasus ada yang terakhir ya, ASN tuh gimana tuh, sampai mana tuh Bu tindak lanjutnya Bu? Alhamdulillah saat Sekmat ini tuh ya? Saat ini sudah dilakukan penahanan. Udah penahanan. Kemudian juga untuk korban juga kalau untuk masalah hukum pelaku itu kita sudah percayakan penuh kepada APH ya, aparat penegak hukum. Kami dari Komnas itu konsen terhadap korban. Bagaimana korban itu bisa pemulihan sehingga keberfungsian sosialnya itu bisa berjalan kembali, bisa bersekolah lagi, bisa meneruskan cita-citanya, bisa bahagia lagi gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah generasi dan aset Kabupaten Serang. Nah Bu, kalau misalnya apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang itu mendapatkan kekerasan? Pertama kemana dulu nih gitu? Pertama bagaimana dan kemana gitu yang harus didatangi? Saya di dalam melakukan sosialisasi ke instansi-instansi, kemudian juga mungkin ke lembaga-lembaga pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian masyarakat di pengajian-pengajian, itu selalu hal yang terpenting itu memang bagaimana terutama di dalam keluarga membangun komunikasi yang nyaman itu. Kalau komunikasinya nyaman di dalam keluarga, apapun yang menimpa terutama anak ya, apapun yang dirasakan oleh anak, hal-hal yang tidak baik, apa itu bentuknya kekerasan apapun atau kekerasan seksual, mereka mau bercerita, dan sebagai orang dewasa kewajiban kita merespon, kemudian juga berempati, kemudian juga kalau memang tidak bisa ditangani secara di keluarga, maka laporkan ke Komnas Perlindungan Anak, langsung bisa lapor ke sini ya. Iya, ataupun juga ke aparat kecamatan ataupun ada Kapolsek gitu ya, ataupun Polsek gitu kan ya. Ada perwakilan di kecamatan juga ya. Jadi iya, jangan diam aja Bu, jangan diam saja karena mendiamkan sesuatu masalah itu juga termasuk kasihan gitu kan sama korban ya Bu ya. Iya. Bu, kalau tingkat ada penurunan nggak sih Bu
Udah ya tadi ya sampai Ibu Bupati mendapatkan apa tadi Bu? Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Layak tingkat Anak. madya, iya. Harapan-harapan apa aja sih Bu bagi Ibu sebagai Ketua LPA kepada masyarakat Kabupaten Serang? Ya, harapan saya terutama mulai dari keluarga, tokoh masyarakat, tentunya juga pemerintah daerah, sesuai arahan Bupati Serang bahwa perlindungan anak itu perlindungan bersama, nggak bisa sendiri-sendiri, karena kita itu ingin sistemnya itu cekatan, cekatan itu cepat, terintegrasi dan komprehensif. Pingin kita begitu dalam layanan perlindungan anak. Nah, maka harus kita satukan dulu persepsi yang sama, bahwa perlindungan anak itu perlindungan bersama. Anakmu, anakku, anak kita semua. Jadi ketika di mana saja menjumpai suatu hal yang itu dirasa kejahatan terhadap anak, kejahatan seksual, kekerasan pada anak, ayo sama-sama semua mempunyai persepsi yang sama, yang harus dilindungi adalah hak-hak anak gitu. Jadi tidak ada lagi yang udahlah diselesaikan baik-baik secara keluargaan, udah jangan ribut-ribut gitu ya, minta ganti berapa, itu tidak ada. Bahkan saya bilang ya, saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, jika sampai kejahatan seksual itu terjadi pada anak-anak dan pelakunya adalah orang dewasa, tidak ada kata damai kecuali langit runtuh. Iya, ya, jadi walaupun makanya ketika laporan keluarganya saya bilang nanti damai enggak gitu. Kecuali yang kekerasan itu misalnya anak sesama anak kan beda berantem, lagi bukan seksual ya. Bukan seksual ya, iya. Gitu, berantem itu masih tapi ini kejahatan seksual. Tapi kejahatan seksual tidak ada kata. Apalagi pelakunya orang dewasa. Jadi tidak ada damai sama sekali. Tidak ada damai. Jadi harus benar-benar dihukum sampai saudara mati di penjara sekalian. Namanya perkata kasar. Tapi emang kesel Bu ya Maya kayak gitu ya Bu ya. Makanya kadang saya juga selaku yang dulu tadi tuh ya Allah. Selaku Komnas Perlindungan Anak juga ketika saya mau pendampingan dan saya harus ketemu dengan pelaku, itu saya netralkan dulu nih emosi nih ya. Kayak kebayang deh kalau misalnya saya yang jadi ibu kayak apa kali kalau ketemu orang-orang kayak gitu Bu. Ya itu tadi makanya harus kita kondisikan dulu emosi kita simpen gitu. Dulu di rumah. Makanya kita bukan catat dulu Pak mukanya ya. Bukan berarti kita juga enggak terbawa emosi, tapi kita bagaimana fokus kita untuk si korban dulu. Yang penting si korban ini terpenuhi hak-haknya dan si yang berbuat kejahatan harus dihukum secara maksimal gitu kan. Bukan semaksimal, seadil-adilnya. Maksimal aja lagi. Maksimalnya hukumannya maksudnya. Hukumannya tidak ada. Kalau hukumnya 20 tahun maksimal 20 tahun gitu kan. Amin. Wah, ini keren loh. Bisa bergabung jadi di Komnas Perlindungan Anak. Saya siap Bu. Semua yang bergerak sosial insya Allah saya bersedia. Soalnya semangatnya berapi-api. Amin. Iya. Itu Bu, kita kan anak-anak setengah muda, sebenarnya udah nggak muda banget sih. Iya benar. Gitu. Bu, saya berterima kasih banyak banget nih sudah diterima oleh Bu Yuyun, sudah ikut mensosialisasikan mengenai bagaimana kekerasan, bagaimana cara mengatasi kekerasan terhadap anak ya di lingkungan kita, dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi terhadap keluarga atau yang terjadi di lingkungan ya. Jadi harus kemana, berbuat Satu apa. lagi kami dari Komnas Perlindungan Anak sudah ada medianya ya. Apa tuh, Bu? Ada IG, kemudian ada Facebook. Bisa mengadukan lewat di situ langsung bisa secara di DM. Sekali. Jadi ini sangat memberikan informasi kepada kami warga Kabupaten Serang khususnya harus seperti apa. Terima kasih banyak Bu Yuyun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Bu? Semoga bisa bertemu lagi. Amin. Dadah dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.